Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil wa ba'du. Kepada para jamaah yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya untuk bisa istiqomah beribadah kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang berkah untuk kehidupan kita. Pada kajian ini biasanya kita membahas tentang keluarga, melihat mempertimbangkan beberapa maslahat. Untuk pekan sekarang, untuk bulan sekarang, kita akan membahas tema baru. Sebetulnya ini Masya Allah bertepatan hari ini dengan adanya kajian karyawan, terus bertepatan naskah baru, saya pun baru selesai tulisan, judulnya temanya tentang solusi hidup. Di sini yang akan saya bahas adalah cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah atau keluar dari zona yang sempit, dari zona yang terpuruk, dari zona yang membuat kita sedih. Kita bukan membahas sederhananya, bukan hanya menerima, tapi menyelesaikan masalah atau keluar dari zona masalah. Ya, makanya saya sebutkan adalah temanya tentang solusi hidup. Karena memang kehidupan ini butuh solusi. Di antara mungkin hal yang saya ketahui, namanya masalah hidup, diantaranya misalkan qadarullah kita sebagai pedagang, penjualan kita sepi atau omset kita menurun, atau kita sebagai pekerja kita punya masalah dengan rekan kerja yang lain, atau kita sebagai suami belum bisa mendidik istri dan anak-anak sehingga mereka memiliki sifat yang misalkan bengis, atau lebih kepada tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri misalkan, atau kita sebagai teman atau di masyarakat cekcok dengan tetangga, atau kita dizalimi oleh mereka, atau kita diberikan keadaan sakit, atau kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keadaan yang sempit, merasa rezeki kita kok kayaknya seret atau terkendala, keadaan-keadaan yang lainnya. Mungkin ada keadaan yang kalian rasakan yang saya tidak tahu. Mungkin ini menjadi solusi insya Allah. Karena ini ibarat seperti habatus sauda. Yang kata Nabi SAW, habatus sauda ini obat segala macam penyakit. Mau penyakit kulit, penyakit luar, penyakit dalam, insya Allah bisa. Biidznillah. Jadi beberapa resep atau tips yang saya tuangkan dalam artikel ini, naskah ini akan kita kaji pada pertemuan saat ini. Insya Allah ini bisa berperan untuk berbagai masalah hidup kita. Setidaknya insya Allah ada 5. Tapi akan saya bahas satu persatu insya Allah. Susutnya. Baik, di antara solusi hidup yang pertama adalah sabar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar maksudnya adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Kitab Syarah Thalathatul Usul halaman 24. Kata Syekh, dan ini sebagai pengantar dari pembahasan ini, insya Allah dalam setiap pembahasannya saya akan jelaskan pengertian, anjurannya atau perintah berdasarkan dalil, yang terakhir adalah dilengkapi dengan cara penerapannya. Kata Syekh di sini, sabar yang dimaksud adalah kita berusaha mengokohkan diri kita, nggak mudah rapuh, nggak mudah murung,
Dan di sini sifatnya bukan hanya kepada masalah tersebut. Misalkan kita masalah dunia. Apalagi kita sering mendengar ya, di dunia saat ini, di masa-masa banyak anak-anak muda yang mudah frustasi, mudah merasa hilang arah hidup hanya karena misalkan ditinggal pasangannya padahal belum halal, atau merasa karena orang tuanya tidak perhatian lagi misalkan. Akhirnya dia berusaha tegar. Sebetulnya tegarnya bukan hanya masalah situ. Kata Syekh, sabar itu bahwa kita nih teguh, pendirian, kokoh dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Ini jawaban untuk kita bahwa ketika kita punya masalah yang beragam dalam hidup ini, jangan pernah merasa malas ibadah. Inilah diantara manfaat kenapa kita dianjurkan untuk punya amalan sunnah, termasuk dalam aktivitas sholat 5 waktu. Setidaknya ketika kita diberikan taufik oleh Allah, kita juga mau berusaha membiasakan sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi mereka berlima ini, misalnya antara qobliyah dan ba'diyah. Subuh ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyah, zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, asar secara hadis umum tidak ada tapi dibolehkan untuk menjalankan sholat sebelumnya. Tapi ini hadisnya sangat tidak terlalu masyhur. Dan nanti maghrib ada ba'diyah dan isya ada ba'diyah. Nah, di berbagai macam riwayat ada yang menjelaskan 14, ada bahkan 12. Tapi semuanya ada keutamaan. Nah, kata Nabi SAW di antaranya manfaat yang dijelaskan oleh para ulama, salat rawatib ini ketika kita malas, ketika kita sedang lemah semangat, setidaknya ketika kita punya amalan sunnah, yang hilang adalah amalan sunnahnya. Yang wajib tetap ada. Kayak misalnya lagi capek, lagi malas, salat sunnahnya nanti saja. Tapi ketika kita tidak punya amalan sunnah, cuma fokus ke subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nanti bisa-bisa yang ditinggalin bukan sunnahnya tapi wajib. Anggaplah seperti rumah ini punya pagar. Ketika ada pagar, minimal kalau ada kendaraan yang nyusruk, nabraknya apa? Nabrak pagar. Tapi kalau nggak ada pagarnya, dia akan nabrak rumah kita langsung, masuk ke dalam. Dan ini satu hal yang luar biasa, subhanallah. Ternyata sabar ini adalah kita teguh pendirian kita berusaha mengokohkan diri kita untuk tetap bisa konsisten tetap beribadah kepada Allah. Dan berusaha menahan diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena banyak orang yang saya sabar. Tapi dia menurunkan ritme ibadah, bahkan dia juga menambah ritme maksiat. Ini dibalik. Karena jujur, subhanallah, ketika kita mendapatkan berbagai masalah hidup, biasanya hati ini rapuh. Pikiran tuh kalut. Mood untuk beribadah tuh nggak ada. Tapi mood untuk bermaksiat tuh ada. Karena konsekuensi dari maksiat itu mudah. Ya, bahasa sederhananya maksiat itu murah. Mudah dan murah. Kita nggak harus berpikir maksiat harus membeli minuman keras, rokok, apalagi rokok sekarang malah nggak harus itu. Maksiat itu banyak. Makanya di antara daurah syekh yang saya pernah ikuti, beliau pernah ditanya bahwa Syekh, apa nasihat Anda untuk kami, khususnya untuk saya penanya itu, saya lupa itu orang Sumatera, orang mana saya lupa, yang selalu mudah untuk berdosa. Apalagi saya merasakan ternyata istri saya susah diatur. Saya arahkan untuk dia pakai jilbab ketika keluar rumah, dia nggak mau. Saya ini, anak-anak saya didik, kok balelo, dia nggak mau nurut. Kata Syekh, hidup kita ini banyak dosanya. Terutama dosa ketika sendirian. Kata para ulama, bahwa dosa yang paling besar dan paling banyak kita lakukan adalah ketika kita sendiri. Katsir, beliau. Tapi Allah tutup aib kita. Ini hebatnya Allah.
Tapi ada efek dari dosa yang kita lakukan tersebut. Yaitu apa? Kita akan mudah untuk bermaksiat pada Allah. Dan ibadah tuh susah. Nanti di pembahasan ini pun akan saya jelaskan tentang efek dosa. Mengaitkan masalah ini bahwa ternyata subhanallah, lagi-lagi sabar ini bukan soal kita bilang sabar. Bukan hanya kita bisa menjalankan hidup ini. Meskipun kita punya utang banyak, kita punya masalah dengan istri atau suami kita, kita punya masalah dengan teman, kita bisa menjalani kehidupan itu. Bukan hanya itu sabar itu. Kata Syekh, kita bisa tetap beribadah kepada Allah dan tetap bisa meninggalkan maksiat. Serta menjaga diri kita dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Dan jangan sampai mengaku sebagai seorang muslim tapi nggak ridha, tidak mau menerima dengan lapang dada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena subhanallah terkadang sering tuh kita mengucapkan bahwa kalimat-kalimat yang semakna dengan, ya Allah, kenapa sih kok hidup saya begini? Ya Allah, kenapa sih kok jualan saya sepi terus? Ya Allah, kenapa sih kok sekalinya saya jualannya rame ada orang yang gak suka? Ya Allah, kenapa sih begini? Ya Allah, kenapa sih begitu? Kalimat-kalimat yang semakna dengan itu menunjukkan bahwa kita tidak mau, tidak suka, tidak ridha menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi berdasarkan penjelasan Syekh, sabar itu mengandung 3 makna. Ya, tetap teguh pendirian kita, mood kita tetap jaga untuk tetap beribadah kepada Allah. Yang kedua, tetap mau menjauhi maksiat, larangan-larangan Allah. Lalu yang ketiga, tetap menjaga dari perasaan atau sikap marah, menolak takdir Allah atau tidak setuju dengan takdir Allah. Ini tiga mana ini yang saya dapatkan faedahnya sangat besar, karena lagi-lagi banyak orang sabar. Apalagi ada yang mengatakan apa? Sabar itu ada batasannya, nggak boleh. Ya, fasbir sabran jamila. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak ada. Nah, salah seorang ulama salaf pernah ditanya, sampai kapan kita untuk bersabar? Sampai kapan kita harus dituntut untuk bersabar? Jawabnya apa? Ilal maut, sampai kematian tiba. Gak ada batasan. Makanya kadang kalau kita dulu suka nonton sinetron ya, atau kita bergaul atau bermuamalah dengan orang-orang yang di luar, yang jauh dari agama, itu biasa begitu tuh bilang. Saya tuh udah bersabar, sabarnya sudah 3 kali. Ya, dihitung sama dia ternyata sabarnya. Ya, habis ya. Ternyata. Bahkan dalam kemarin juga beberapa pekan yang lalu saya pernah baca satu postingan seorang dai, dia teman saya kenal juga. Ya Allah, tambahlah kembali stok kesabaran saya ya Allah, karena udah mau habis. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh begitu. Kalau saja sabar ada batasnya, tentu Nabi SAW atau para sahabat yang lain akan merasakan posisi di mana dia kehilangan kesabaran. Kemudian Syekh juga menjelaskan dalam kitab yang sama, dalam halaman yang sama, bahwa sabar, kata beliau, itu terbagi menjadi 3 macam. Yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Kitab Syarah Salasatul Usul halaman 24. Sabar itu ada 3 macam. Kalau tadi sebelumnya kita membahas pengertian sabar, ini kita akan membahas macam-macam sabar. Pertama, sabar menjalankan ketaatan pada Allah. Ini penekanan lagi. Lalu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Itu tentang maksiat. Lalu yang ketiga, kita berusaha tegar. Meskipun ngadepin orang di sekitar kita yang mengambil hak kita, atau berkata kasar pada kita, atau tiba-tiba menyalahi kita yang tidak salah, atau membuat kita kesal, ya,
bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah kalian, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Az-Zumar ayat 10. Imam Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah berkata, semua amalan diketahui pahalanya kecuali sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar tadi, dan beliau mengatakan, bagikan air yang tercurah. Kitab Udatus Sabirin halaman 95. Dua ayat tadi cukup untuk kita menghilangkan syubhat, keraguan tentang sabar tadi. Bahwa sabar tidak ada batasnya. Di sini Allah sudah menjanjikan bahwa Allah setelah memerintahkan kita untuk bersabar, dan Allah menjanjikan bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Bahkan dulu subhanallah di antara pemahaman yang salah, yang sebetulnya perlu diluruskan, itu banyak orang yang mengatakan, kamu jangan macam-macam sama saya sedang bersabar. Nah, di samping saya ini ada Allah. Ya. Kalau kamu macam-macam, ya mudah bagi saya untuk meminta Allah untuk membalas perbuatanmu misalkan. Kita berbicara keadilan Allah, kebijakan Allah dalam mengabulkan doa-doa kita itu luas sifatnya. Tapi kalau kita sampai merinci seperti ini butuh dalil. Seolah-olah Allah ini menjadi apa? Bodyguard, ajudan. Memahami beserta bukan berarti harus ada di samping. Bahkan Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat kerongkongan kita. Bukan soal kita orang sabar ini pasti menang. Enggak. Orang sabar ini kadang kalah kalau berbicara hukum, ya, berhukum di Indonesia. Tapi hakikat dari sabar ini pasti Allah akan tolong. Karena fokus pembahasan ini adalah Allah akan menolong kita keluar dari zona yang tidak nyaman. Allah akan bantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita punya, lilitan utang yang banyak. Kalau kita pertama bersabar, menempuh sebab untuk mencari nafkah yang halal, kita nggak mengambil hak orang lain, insya Allah pasti Allah akan tolong. Allah banyak cara untuk memudahkan kita bisa dapat rezeki, sehingga kita bisa melunasi utang-utang tersebut. Ala kulihal, terkadang kitanya saja yang tidak mau memahami konsep sabar. Dan ini pun salah satu alasan saya kenapa menyematkan poin sabar ini di awal pembahasan ini. Karena kita tuh kayak sabar tuh kayak pembahasan basi. Seolah-olah kita orang yang paling sabar sehingga tidak lagi butuh pembahasan tentang sabar. Karena manusia pernah merasakan itu. Di tahun 2013-14 banyak tuh pembahasan sabar. Kita Riyadhus Shalihin salah satunya misalkan. Kita bahas sabar. Saya sebagai orang yang mungkin mendengarkan kajian tentang sabar, sudah. Ternyata itu suatu hal yang salah. Karena sabar bukan soal mengucapkan sabar. Sebagaimana konsekuensi syukur. Tidak hanya mengucapkan, ya saya bersyukur, tidak. Ya, kalau konsekuensi sabar syukur cuma bilang kayak gitu mah gampang banget, gitu kan. Ya, anak kecil juga bisa, nggak begitu. Dan di sini kata Imam Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah menjelaskan bahwa semua amalan itu diketahui pahalanya. Dan ada di antara amalan-amalan yang tidak dijelaskan pahalanya, di antaranya sabar, kemudian puasa. Tapi yang sedang dibahas oleh beliau adalah sabar.
Sabar ini nggak ada batasan. Konsekuensi dari Allah tidak memberikan batasan pahala terhadap sabar, maka konsekuensinya adalah Allah pun tidak membatasi sifat sabar. Kalian mau sabar sekian persen pun tidak masalah. Silakan. Dan tentu balasan ini tergantung effort kita, upaya kita dalam melakukan amalan tersebut. Sebagaimana musibah yang kita hadapi biasanya kadarisasinya adalah, standarnya adalah keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi tingkat musibah yang dialami. Semakin lemahnya iman, maka semakin ringan nih musibah. Semakin tinggi kesabaran, semakin tinggi juga pahala yang Allah berikan, insyaallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ayatnya cukup panjang, saya potong-potong. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi kebaikan adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, peminta-minta atau mungkin maksudnya pengemis, dan orang yang sabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 177. Di sini ada Allah mengaitkan tentang sabar, tentang kebaikan. Dan konsekuensi dari sabar adalah kita mau menerima ketentuan yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan. Berupa keadaan miskin, kekurangan. Ketika kita sakit. Dulu sebelum saya tahu keutamaan sakit, dulu ya, waktu kita pada masa-masa belajar di akademi, di pesantren, itu kalau sakit itu, subhanallah, suka berpikir, ya Allah kenapa ya kok saya sakit, dia enggak? Emang dia lebih taat daripada saya? Atau emang dia punya sesuatu yang spesial misalkan? Seolah-olah kita tuh hina, kita tuh rendah, sehingga kita tidak mendapatkan kesehatan dari Allah misalkan. Lagi-lagi ini hanya kebodohan ya, berdasarkan karena kita tidak punya ilmu. Kita tidak paham keutamaan sesuatu yang Allah berikan. Makanya perlu kita mengenal suatu keutamaan tentang keadaan, misalkan sakit, miskin, kaya, sehat. Itu untuk memacu kita dalam melapangkan dalam menerima takdir Allah tersebut. Karena keutamaan ini kadang membuat kita lebih termotivasi. Ya. Ayo, siapa yang mau bersih-bersih dapat hadiah. Nah, kenapa saya bersih-bersih? Karena mau dapat hadiah. Hadiah ini suatu keutamaan. Kalau sudah tahu keutamaannya, biasanya lebih terpacu motivasinya. Dan di sini Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran surah Ali Imran ayat 146. Kalau yang sebelumnya Allah menyertai orang-orang yang sabar, di ayat yang sekarang Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bayangkan, sifat sabar ini banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang mulianya. Yang saya cantumkan hanya beberapa. Ini menunjukkan bahwa subhanallah, lagi-lagi sabar ini pekerjaan yang tidak ringan, perbuatan yang tidak mudah, tapi Allah pun sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk membayar perjuangan kita dalam bersabar. Karena sebetulnya kalau kita sabar, kita juga yang untung. Kita ngadapin orang yang sedang marah, kita sabar, kita yang untung. Coba kalau kita nggak sabar, kita ikut mukul, dipidana semua, ya. Kalau kita diam, kita pidanakan, dia yang salah. Kita ngadepin misalkan orang yang zalim. Misalkan dia ngambil hak kita. Dia buang sampah sembarangan di tempat kita. Kita sabar, kita yang untung. Apa keuntungan kita? Dapat pahala. Karena konsekuensi dari kezaliman, pahala dia untuk kita atau dosa kita untuk dia.
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ayat terakhir dari pembahasan ini tentang poin sabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediamannya. Quran Surah Al-Furqan ayat 75-76. Selain Allah menjanjikan balasan yang tidak terbatas, selain Allah menjanjikan bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar, selain Allah juga menjamin Allah akan mencintai orang-orang yang bersabar, Allah di sini jamin Allah akan balas mereka dengan tempat yang tinggi di dalam surga. Karena ada juga subhanallah waliyadzubillah hadahumullah, ada orang yang mengatakan, saya nggak peduli akhir hidup saya neraka atau surga, saya tidak peduli, yang penting saya bisa berbuat baik aja. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta surga Firdaus. Subhanallah, ada orang yang berani bilang begitu. Nah, saya sudah paham. Ya, secara psikologi biasanya orang-orang yang bilang kayak gitu tuh menunjukkan keputusasaan. Dia merasa diri dia bejat atau tidak taat pada Allah atau buruk sekalipun, tapi dia hanya bisa melakukan sedikit dari amalan. Ya, saya nggak peduli. Dan itu saya miris sebenarnya mendengarnya, waliyadzubillah. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menjamin bahwa orang yang dia bersabar, dia akan diberikan tempat, posisi tertinggi di surga. Kayak begini deh. Kayak misalkan kita dekat dengan seorang pejabat. Kalau kamu mau ikuti saran saya atau arahan dari saya akan kasih kamu jabatan. Senangnya bukan main tuh. Ya, apalagi maaf ya, orang-orang di partai, misalkan di politik, dia ketika berkampanye pasti ada sesuatu yang akan sudah dijanjikan. Misalkan dia akan bela-belaan tuh, membela sosok yang diperjuangkannya. Karena apa? Sudah dijamin adanya kedudukan. Jangankan skala partai deh, skala desa pun, kepala desa, ketika orang-orang yang menemani itu kan, membersamai, membantu ketika proses beliau pengkaderan sebagai kepala desa, pasti akan ada jabatan. Ya, jadi orang-orang yang membantu ini ada yang menjadi mungkin kalau di kampung itu ada lebih nikah, orang yang mengawinkan, atau ada ya orang yang ngurusi lebih kematian, atau bagian-bagian yang lain. Hanya karena jabatan yang sebetulnya itu ada masanya, itu 5 tahun misalkan. Ganti kubu lagi, ganti kepala desa lagi, ya sudah, lengser. Karena kubu yang baru juga punya kandidat yang lain. Tapi ini Allah Azza wa Jalla subhanallah, Masya Allah la quwwata illa billah, menjanjikan orang yang sabar dengan tempat yang tinggi di surga. Apalagi ada yang mengatakan, saya masuk surga udah beruntung banget. Apa aja terserah Allah. Kita punya hak untuk minta sama Allah. Dan di sini bukan hanya untuk ditempatkan di posisi tertinggi di surga, tapi Allah sudah jamin bahwa orang-orang yang sabar ini akan disambut dengan penghormatan dan salam ketika masuk surga. Disambut. Saya mau tanya, ketika ada orang yang masuk suatu daerah, disambut, apalagi sampai jalan tuh steril, nggak ada pedagang, nggak ada sampah. Kira-kira tuh orang besar atau orang rendahan? Orang besar, petinggi biasanya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bupati, dan lain-lain. Tapi kalau kayak kita ya masa bodoh, mau kotor, mau kumut, terserah. Dengan adanya penyambutan ini berarti orang yang sabar adalah orang yang besar, orang yang memiliki kedudukan tinggi, jadi layak untuk disegani, dihormati. Kemudian setelah kita bahas tentang sabar, kita akan bahas solusi yang kedua, yaitu doa. Di antara solusi yang kita bisa lakukan ketika menghadapi masalah, menerima masalah, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut,
maka dengan doa. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, maksudnya tidak mau beribadah kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Quran surah Ghafir ayat 60. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, ini diskusi, wahai anak Adam, selagi kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku akan ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh isi bumi, kemudian kamu menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadis 3463. Pembahasan awal, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi kalau kita bertanya, kenapa kita harus berdoa? Kan Allah memerintahkan untuk kita berdoa. Kayak sederhananya gini deh, kayak ada orang kaya, orang yang berkelapangan dalam rezeki. Dia bilang ke masyarakat di sekitarnya, kalau kalian membutuhkan modal usaha, datang ke saya. Kalian boleh minta ke saya akan kasih. Kira-kira kita kalau ada di termasuk masyarakat yang seperti itu, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang punya orang kaya seperti itu, bagaimana perasaan kita? Senang. Merasa hidup, setengah hidup tuh udah terjamin. Ringan beban hidup kita. Tapi masih banyak. Ternyata masyarakat sekitar itu yang kalau dengar ada orang kaya di sekitarnya menjamin akan memberikan modal itu biasa-biasa saja ada. Dan kita akan mengatakan bahwa ini orang nggak butuh duit. Orang nggak butuh usaha. Sombong misalkan. Gitu kan? Lah gimana kalau orang Allah sudah jamin, minta sama Allah. Kalau kamu minta sama Allah, akan Allah berikan untuk kalian. Apa yang kalian inginkan akan Allah berikan. Bukan cuma modal usaha. Tapi masih ada di antara kita yang hari-hari aja udah biasa saja sudah. Ya sudahlah ya. Itu bagi yang membutuhkan silakan. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang seperti itu, kita kalau kayak begitu, kita lebih layak dikatakan ini orang nggak butuh doa nih. Orang nggak butuh Allah nih. Orang sombong nih. Karena skala permintaannya nggak cuma modal. Ini sudah menjamin kehidupan kita semuanya. Kita butuh uang, kita butuh kemudahan, kita butuh kelapangan, kita butuh kebahagiaan, kita butuh hujan, kita butuh tanah yang subur dan lain-lain. Minta sama Allah. Dimudahkan untuk persalinan, kita dimudahkan untuk sehat kembali, kita dimudahkan untuk dalam perjalanan, kita dimudahkan untuk usaha misalkan. Ya Allah jamin tuh banyak banget. Semua kehidupan kita dijamin oleh Allah. Tapi ada di antara kita yang sudah dijamin kehidupannya, kita santai-santai aja. Kayak seolah-olah sembako. Ya saya emang gak butuh. Padahal yang Allah janjikan adalah sesuatu yang lebih mulia, lebih bermanfaat daripada sembako. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepada Allah, konsekuensinya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan ini. Waliyahulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, Allah tuh punya dua pilihan yang sangat expert, sangat dahsyat. Kalau mau minta sama Allah, Allah akan berikan. Kalau sombong, bahkan gak mau beribadah kepada Allah, balasan juga dahsyat. Neraka jahanam. Pilihannya cuma dua. Gak ada negosiasi. Nanti ya, saya kalau butuh ya saya minta doa, kalau nggak butuh nggak doa. Allah musta'an. Nanti kita akan ketahui juga bahwa Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah
doanya dalam keadaan sempit, maka berbanyaklah berdoa kepada Allah dalam keadaan lapang. Barang siapa yang ingin diingat oleh Allah dalam keadaan sempit, maka banyak-banyaklah ingat pada Allah ketika lapang. Maksudnya ketika berzikir. Karena banyak di antara itu kalau doa tuh kalau sempit. Zikir tuh kalau lagi sedih. Lebih banyak masalahnya. Kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau lagi senang boro-boro doa, zikir pun lupa. Assalamualaikum taufiq wa sadat. La haula wala quwwata illa billah. Dan dalam hadis yang sudah tadi saya bacakan, Nabi SAW berikan suatu kabar baik untuk kita yang berdosa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Wahai anak Adam, Assalamualaikum. Masuk ke ambil Kak. Silakan masuk. Silakan di sini depan. Iya, mangga di depan. Itu apa Mas Yusuf? Tisunya digeser. Arulnya nggak ikut? Hah? Arul nggak ikut? Oh, tidur lagi. Oh, yaudah. Baik. Saya ulangi. Di sini kata Nabi SAW, ya, kata Allah, wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Di sini Allah sudah jamin bahwa yang mau berdoa, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Kenapa Allah mengampuni dosa-dosanya? Karena memang dosa ini biang kerok. Semua masalah hidup kita itu bermuara pada dosa. Rezeki kita terhalang, urusan kita rumit, hubungan kita dengan istri atau suami tidak harmonis, dengan anak tidak harmonis, dengan tetangga nggak akur, sama orang tua nggak akur. Waliyahulillah. Itu semua efek dosa. Bahkan seseorang ulama salaf, saya lupa namanya, subhanallah, dia mengatakan bahwa di antara efek dosa yang dilakukan oleh suami akan berefek kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak. Dan di sini Allah sudah menjamin bahwa kalau mau berdoa, mau berharap kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli. Wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh isi bumi, kemudian kamu menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi. Kurang baik apa Allah kepada kita? Kita ini banyak dosa, sedikit amal. Banyak maksiat, sedikit taat. Allah sudah kasih jaminan. Kalau mau minta kepada Allah, datang kepada Allah dalam keadaan hina pun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena masih ada subhanallah di antara kita yang kita tuh terjebak dengan ego. Kita mau minta tolong sama Allah, kita mau berdoa kepada Allah karena sedang menghadapi banyak masalah. Tapi merasa nanti deh saya berdoanya nanti deh kalau saya sudah berubah jadi baik. Apalagi orang yang mau, wanita, para muslimah yang mau berhijab, nanti deh mau menghijabi hati dulu. Allah beritakan kita udah datang aja. Seperti ketika kita dapat kabar dari, misalkan di Cirebon ada Bapak Wali Kota. Yang mau butuh bantuan, datang kantor.
Yang mereka minta adalah datang, bukan untuk berpenampilan rapi. Nanti deh saya cari baju dulu, saya cari duit dulu, saya beli pakaian yang layak, saya datang. Kelamaan. Kecuali disyaratkan kamu datang kepada saya dengan kondisi bersih, ya, sudah ke salon, pakainya bajunya bagus, rapi dan lain-lain. Mungkin kita bisa berkira begitu, tapi ini Allah sudah minta kita datang aja, minta sama Allah. Kamu datang kepadaku dalam keadaan dosanya sepenuh bumi, aku akan ampuni. Gak peduli. Dulu saya ingat, saya lupa tapi tahunnya, pernah ada seseorang, dia anak muda, menemui saya. Kemudian dia menceritakan tentang keadaan yang rumit. Dia lagi kuliah, tapi dia tuh merasa ilmu yang dipelajarinya nggak masuk. Merasa hubungan dia tuh kayak circle di sekitar dia tuh, orang tuanya, adik-adiknya, mungkin temannya, itu kayak nggak harmonis. Ada aja masalah. Dan saya bilang, itu bisa jadi karena dosa. Gimana sholat 5 waktu kamu? Ya kadang tepat waktu, kadang telat gitu. Saya bilang, ketahuilah semua masalah hidup bermuara pada dosa. Sebabnya itu dosa. Dosa ini banyak variatifnya. Setiap yang melanggar perintah Allah, dosa. Setiap yang menyelisih sunnah Rasulullah, dosa. Terkait dengan skalanya banyak atau kecil, banyak atau sedikit, besar atau kecil, itu hak Allah Azza wa Jalla. Kalau yang Allah jelaskan dosa atau konsekuensinya itu dikatakan dosa besar. Kalau yang nggak dijelaskan itu dosa kecil namanya. Berarti bukan berarti volume dosanya yang banyak, bukan. Tapi subhanallah, akhirnya saya bilang bahwa datang sama kamu, nanti tiba waktu sholat, kamu sholat, minta sama Allah. Manfaatkan waktu-waktu mustajab seperti antara adzan dan iqamat. Ketika hujan turun, di penghujung hari Jumat pada asar. Apalagi kita di pertengahan sepertiga malam terakhir. Doa sama Allah. Dan saya bawakan hadis ini. Allah sudah menjanjikan. Mau berdoa kepada Allah, berharap pada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mau meminta ampunan kepada Allah, meskipun mungkin dosa kita setinggi langit, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Atau mungkin kita ini merasa diri kita kotor. Kata Allah, seandainya kamu mau datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh isi bumi, Allah pun akan datang kepada kita membawa ampunan sepenuh isi bumi. Kita ngasih batu ke satu karung ke orang itu malah ganti kita satu karung beras. Kita akan katakan apa? Makasih banget, jazakallah khaira. Senangnya bukan main. Lah ini Allah, kita bawa dosa seisi bumi, Allah bawa juga ampunannya seisi bumi. La haula wala quwata illa billah. Intinya mau berdoa. Dan doa ini tidak harus dengan bahasa Arab. Boleh bahasa Sunda, Jawa, Batak, atau bahasa-bahasa daerah lainnya boleh. Yang penting harus memenuhi adab-adab doa. Pertama, memuji Allah. Yang kedua, bersalawat untuk Rasulullah. Isinya bebas. Meskipun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa memperbanyak salawat, mengawali doa dengan salawat, kemudian di pertengahan doa kita bersalawat, di akhir doa kita bersalawat, itu akan menjadi sebab kemungkinan doa itu dikabulkan. Makanya mungkin kita bisa menghiasi doa-doa kita kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab di sini adalah doa-doa yang sesuai sunnah Nabi. Seperti ketika kita mau dibebaskan dari utang,
atau diberikan rezeki yang berkah, kita berdoa Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Atau ketika kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, tidak dipersulit oleh Allah, berdoanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Atau kalau kita mau punya keturunan banyak, terus juga punya uang banyak, diberkahi juga, bisa juga berdoa Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Atau kita pengen diberikan kesehatan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau kalau kita mau diberikan kemudahan dalam keadaan husnul khatimah, ya wafat dalam husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Atau kalau kita pengen masuk surga, kita dihindarkan dari neraka, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, itu maksudnya doa-doa bahasa Arab seperti itu. Bukan berarti kita harus bisa bahasa Arab, bukan. Tapi lebih kepada mengetahui doa-doa yang berbahasa Arab. Itu sebetulnya sekarang sudah banyak tersedia. Kita bisa baca itu di buku-buku zikir doa, sudah tersedia di beberapa toko buku. Atau kalau kita punya gadget, kita bisa download aplikasi namanya Apa Doanya. Itu aplikasinya ringan banget, tapi Masya Allah, isinya berfaedah sangat banyak. Ini salah satu developernya punya teman. Jadi dia bilang, gak apa-apa, kita buat aplikasi yang ringan, tapi berat manfaatnya. Ya ini Masya Allah, bermanfaatnya sangat. Kenapa? Doa-doa yang dicantumkan di dalam aplikasi tersebut, insya Allah riwayat-riwayatnya sahih. Di sini, kalau kita belum hafal, kita boleh sambil pegang HP, doa. Sambil pegang buku, kita berdoa. Atau kalau kita memang belum bisa juga, pakai bahasa yang kita mampu. Yang penting berdoa aja. Dan ketika berdoa, jangan fokusnya minta dunia, tapi minta juga akhirat. Dan jangan lupa minta ampunan pada Allah. Karena sekali lagi, semua masalah hidup bermuara dari dosa. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, maka masing-masing mereka kami akan azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Di ayat ini sudah Allah jelaskan konsekuensi dosa apa? Allah akan azab. Di antara bentuk azab yang Allah berikan, terkadang, ini bukan berarti mutlak, terkadang ada kalanya Allah berikan mereka, Allah timpakan hujan berupa apa? Batu kerikil. Dulu saya pernah, tahun kapan ya, saya lupa ya, tahun 2012 apa 13, di daerah Kaliwadas pun kami pernah merasakan hujan itu butiran-butiran es. Itu kerasa kepala, peletuk-peletuk. Gimana ini kerikil batu? Atau Allah timpakan dengan suara keras yang mengguntur, seperti suara apa? Geledek. Seperti beberapa hari yang lalu, di sini persis di depan rumah saya ini kilatan geledek. Dan kelihatan banget. Jeder. Mungkin efek dosa saya. Atau dosa-dosa orang sekitar saya. Atau juga Allah benamkan, tenggelamkan ke dalam bumi. Seperti ada salah satu kisah. Ini sudah lama banget saya dapatkan faedah dari satu kitab. Saya ingat, ini tentang kisah anak yang durhaka. Kalau kita kan sering dengarnya kisah anak solih. Ini kisah tentang anak durhaka. Seorang anak tiba-tiba dia membawa, kalau zaman dulu tuh kayu isi pakaian dibuntal. Dia kabur dari rumahnya karena ada masalah cekcok dengan orang tuanya. Dia pergi, terus bapaknya langsung nyusul. Ketika tiba di tengah jalan, bapaknya memaksa untuk berhenti, dia tidak berhenti. Akhirnya dipegang tangannya.
tolong berhenti Pak, nak, tolong berhenti nak, ayo kita pulang lagi nak, ayo minta maaf. Kalau emang ayah salah, padahal yang salah adalah anaknya, tapi orang tuanya minta maaf, ya udah nanti kamu pulang aja. Dipaksa, ditahan, akhirnya si orang tua ini dipukul dan lebam matanya, ini lebam. Ketika selesai itu, dengan menangis, ayahnya diam, menahan sakit, anaknya tak jalan. Orang tua mengatakan, semoga Allah tenggelamkan kamu. Lalu kata periwayat kisah ini, maka seketika anak itu hilang. Bukan hilang seperti di kartun Naruto, bukan. Dia tenggelamkan di bumi. Akhirnya apa? Orang tua menyesal. Karena sudah mendoakan demi. Tapi emang itu luapan emosional. Dan di antara doa mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Seketika saya merinding. Wah, gimana kalau saya doain salah untuk anak saya? Makanya kadang suka anak tuh, weh, anak nakal kamu tuh. Nah, lalu kabulkan tuh jadi anak nakal. Nah, apalagi saya pernah dengar, subhanallah waliyadzubillah, ada orang tua yang lihat kelakuan anaknya nggak benar, dikata-katain, BANCAT. Anaknya jadi makin parah. Atau mungkin dulu kita pernah apa? Dengar kisah apa? Maling kundang ya? Yang jadi batu itu ya? Ya Allah alam, itu kisah benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang lebih kepada ada orang-orang yang Allah tenggelamkan di bumi. Kemana larinya? Ya Allah alam, itu urusan Allah. Kalau kita gali ada nggak? Itu bukan urusan kita. Kemudian maksud dari hukum-hukuman yang Allah berikan tersebut bukan untuk Allah menzalimi mereka, tapi itu cara mereka juga menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika kita berdosa, kita melakukan maksiat dapat dosa, Allah hukum kita, bukan Allah yang menzalimi kita, tapi kita sendiri yang bikin masalah untuk diri kita. Ketika kita berbuat dosa, kita lalai, tidak mau patuh kepada Allah, sholatnya males, doanya males, bantu orang juga gak mau, berkata kasar, hakikatnya berarti perbuatan tersebut cara kita untuk bisa kita sendiri. Kayak orang minuman keras, ya, itu hakikatnya dia meracuni dirinya sendiri. Orang merokok, dia membuat penyakit untuk dirinya sendiri. Kayak orang pasang paku di sendalnya, ya dia tujuannya tidak lain untuk menyakiti diri sendiri. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa lagi-lagi untuk menyadarkan kita bahwa lagi-lagi hukuman Allah bukan untuk menyakiti kita, tapi menyadarkan kita. Dan itu lagi-lagi ulah kita sendiri. Karena konsekuensi dari dosa, kalau saja kita tidak melakukannya, Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kita. Makanya dalam konsep pendidikan itu, kalau patuh dapat reward, penghargaan, kalau salah akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan punishment. Ini bentuk adilnya Allah Azza wa Jalla. Dan di antara efek dosa lainnya, Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang diperbuatnya. Kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 3 halaman 259. Dan Al-Muziri menyatakan sanadnya sahih. Dosa bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki Allah Jalla. Sekali lagi, dosa ini nggak main-main. Kenapa saya kaitkan dosa dengan doa? Karena doa salah satu cara untuk kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masalah kita kelar. Saya pernah dapat informasi salah satu kawan, Ustadz, saya pernah ada kawan saya bilang, kenapa sih Ustadz atau Ustadz yang lain, kok kayaknya hidupnya santai? Ya, dakwah ya dakwah, kajian ya kajian, nuntut ilmu. Nggak kayak saya, kata temannya. Saya ini mau kajian mikir di rumah, ini habis itu habis. Ya. Atau mungkin sederhananya
Kayak untuk ibadah tuh berat banget. Dan di sini bukan karena ustadznya. Tapi ada hubungan ibadah. Sebetulnya kalau kita ikuti rute yang Allah telah berikan, jalan nih. Kamu kalau mau ke Majalengka, kamu lewat sini. Itu akan tenang, karena yakin pasti nyampe. Tapi kalau sudah dikasih arahan, malah kita lewatnya lewat Indramayu. Kita tidak akan tenang. Kenapa? Wah, ini jaraknya jauh banget. Bensinnya cukup? Enggak ya? Atau nanti saya bakal nyasar? Enggak ya? Pikirnya udah macam-macam. Enggak tenang. Pasti ada konsekuensi dari perbuatan menyelisihinya. Lagi-lagi bukan soal ustadznya atau bukan ustadznya. Tapi berbicara patuh atau tidak patuh. Meskipun saya juga merasakan, saya juga tidak patuh sepenuhnya pada Allah. Karena iman saya lebih rendah daripada godaan syaitan. Akhirnya kalah. Atau pada saat itu Allah melepaskan perlindungannya kepada saya karena saya tidak meminta kepada Allah. Akhirnya Allah biarkan saya bermaksiat. Oh ya berbeda. Tapi hebatnya Allah. Allah mastur aurati. Ya Allah, tutupilah aibku. Makanya selalu di antara doa-doa yang saya selalu panjatkan kepada Allah, ya Allah, bantulah diriku memperbaiki setiap aib, setiap maksiat yang aku miliki, yang aku lakukan sebelum orang lain mengetahuinya. Dan selalu tutupilah aibku, ya Allah. Karena banyak orang yang Allah perlihatkan. Atau ada di antara, kata Nabi SAW, ada orang yang Allah sudah tutupi aibnya, tapi dia bongkar sendiri. Contohnya, Allah sudah tutupi aib dia. Dia malah cerita. Tahu nggak? Saya tuh kemarin pendekatan dengan perempuan yang saya temui di jalan. Padahal dia pasti udah punya istri, udah punya anak. Allah sudah tutup itu, dia bongkar sendiri. Ada orang yang begitu. Atau maaf, di antara contohnya adalah atau ada orang yang dia subhanallah sudah melakukan hubungan suami istri, lalu dia cerita, ini nggak boleh. Dan wanita atau seseorang yang menceritakan hubungannya pribadi dengan pasangan halalnya kepada orang lain, konsekuensinya besar. Di antaranya tidak akan mencium aroma surga. Maknanya berbeda. Makanya kalaupun kita memang harus konsultasi, itu pada dokter, kali medis. Jangan ke teman, apalagi ke orang tua. Nasallallahu taufiq wa sadad. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini beliau menceritakan tentang kisahnya Nabi Syuaib. Kata Allah, Syuaib berkata, ini Syuaib ya, bukan Suhaib, beda. Kalau Suhaib anak saya, pakai sod, pakai ha, pakai ya, pakai ba. Sod, ha, ya, ba. Kalau ini shin, ya, ain, ba. Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku. Ini pernyataan Syuaib kepada kaumnya. Bagaimana menurut kalian? Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan aku dianugerahi oleh Allah rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Syuaib menampar, ini pernyataan Syuaib ini menampar kita nih. Kata Syuaib, kalau Allah sudah berikan aku rezeki yang baik, pemberian yang baik, apa yang aku butuhkan Allah kabulkan. Lalu masih pantas aku menyalahi perintahnya. Ini kelakuan kita nih. Kita sudah diberikan apa yang kita mintakan pada Allah. Allah sudah kabulkan. Tapi kitanya malah tidak mematuhi perintahnya. La haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Quran surah Hud ayat 88. Kalau kita ngadepin orang yang mungkin berbuat salah sama kita, wajar. Mungkin bagi kita kalau kita menjauhi dia, nggak berinteraksi dengan dia.
Ini gimana kalau orangnya baik sama kita? Emang sangat wajar kalau orang itu baik sama kita. Lalu kita jauhi dia, nggak mau berinteraksi dengan dia. Dia salah mau dijawab. Layak begitu? Demi Allah tidak. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kita, mematikan kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, mengabulkan doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Manusia sebaik apapun saja tidak layak kalau disikapi dengan buruk, apalagi ini Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, maka aku berkata, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Sungguh dia Maha Pengampun, pasti dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Dan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Mengapa kalian tidak takut terhadap kebesaran Allah? Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 13. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Lagi-lagi Allah minta ampunnya sama saya, sama Allah. Sungguh Allah ini Maha Pengampun, kata Allah. Dan sangat layak Allah menceritakan tentang kebesaran dirinya. Kalau kita nggak boleh. Di sini Allah menyatakan sungguh dia ini Maha Pengampun. Maksudnya Allah menceritakan dirinya sendiri. Pasti dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Di antara bentuk rezeki yang Allah berikan adalah hujan. Coba sekarang para petani, kalau dia mengairi sawah dengan air sendiri, dia nyambung dari sungai dan misalnya, repot tidak? Repot. Dia harus beli selang, dia harus beli mesin. Bahkan sawah yang diairi sendiri dengan hujan beda hitungan zakatnya. Ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Pernah ada orang datang kepada Imam Hasanul Basri. Wahai Imam, tolong doakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Karena di daerahku sudah kering selama 2 tahun. Lalu apa nasihat untukku? Kata Imam Hasanul Basri, aktsiru istighfar. Perbanyaklah istighfar. Imam Hasanul Basri tidak meminta untuk datangin pawang hujan. Tidak. Diminta untuk memperbanyak istighfar. Apa hubungannya? Karena ketika dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah turunkan hujan kepada mereka. Makanya kalau di daerah kita tidak turun hujan lama, hati-hati. Bukan efeknya kita saja, orang lain. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat yang mengatakan, udah kamu gak usah urusin hidup saya. Kita katakan, kalau saja konsekuensi dosa yang Anda lakukan, Anda yang merasakannya sendiri, saya akan biarkan. Tapi ini yang berefek kepada masyarakat sekitar. Kalau kalian berdosa, saya biarkan. Allah tidak turunkan hujan yang kering siapa? Masyarakat. Gak bisa bertanam. Air kita akan kekurangan, apalagi yang pakai sanyo. Kasihan, dia gak bisa mandi. Yang PDAM pun akan sama. Saya pernah mengalami begitu. Dia pacaran, mesra-mesraan di depan rumahnya, dan itu di kampung. Dan saya tahu kampung itu, di kampung istri saya itu, steril dari orang kayak begitu. Karena anak mudanya pada kalem-kalem. Cuman dia doang tuh. Saya bilang, Mas, Mbak, kalau mau pacaran silakan, di tempat lain saja. Dia bilang gitu, nggak apa-apa sih Mas, ini kan urusan saya. Saya bilang, kalau saja kamu berbuat dosa, kalian berdua nih, dosanya untuk kalian saja saya biarkan. Tapi kalian berbuat dosa yang akan berefek kepada masyarakat sekitar. Bisa jadi Allah berikan wabah, Allah beri kekeringan, hujan gak turun, akhirnya apa? Sawah kering. Kalian mau nggak menanggung hidup mereka? Jangan pernah berpikir dosa yang kita lakukan, kita sendiri yang merasakan efeknya. Orang lain bakal merasakannya. Seperti apa contohnya? Tsunami. Ya, atau kemarin di Semeru, gunung meletus. Itu biasanya ulah dosanya, maksiatnya dari beberapa orang. Tapi efeknya semua. Waliyahulillah, nasallallahu alaihi wasallam.
Dan Dia juga akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Allah yang memberikan harta kepada kita, Allah yang memberikan anak kepada kita. Di sini subhanallah, berarti kalau kita maaf mungkin qadarullah mandul, atau mungkin kita nggak punya anak, baru punya satu, kita mau nambah 2 susah, mau nambah 3 susah, bisa jadi efek dosa. Kita usaha seret, penjualan menurun, kerjaan dipecat, di PHK, bisa jadi karena dosa kita. Dan Allah pun yang mengadakan kebun-kebun untuk kalian, subur. Allah yang menunjukkan, bukan karena semata obat. Obat hanya sebab. Pupuk hanya sebab. Allah yang menyuburkan. Dan Allah juga yang mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Makanya bersyukur bagi kita yang masih punya sungai. Bahkan ada orang yang mengatakan sungai itu musibah. Kenapa? Sering banjir. Ya sebetulnya karena banjir itu kan dosa juga. Kenapa sungai itu jadi manfaat juga? Masyarakat bisa nyuci. Ya di depan tuh kan mereka nyuci tanpa harus mikirin biaya listrik untuk sanyo atau PDAM gitu kan. Mereka nyuci, mereka mandi, anak-anak bisa berenang setiap hari. Masya Allah. Coba kalau di kolam renang, murah-murahnya 10.000, ya. Dikali 30 hari berapa? 300.000. Ini tidak gratis. La haula wala quwwata illa billah. Makanya di akhir ayat ini Allah mengatakan, mengapa kalian tidak takut terhadap kebesaran Allah? Disebabkan kita tidak takut kepada kebesaran Allah, kita berani bermaksiat. Kalau saja kita takut sama Allah, kita nggak akan bermaksiat. Waliyahulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya kadang kalau membahas ini suka gemes kepada diri saya. Kenapa dulu saya sering bermaksiat? Kenapa dulu saya suka membantu orang tua? Bahkan sering berkata bahwa kenapa saya baru tahu ayat-ayat ini sekarang gitu kan. Inilah manfaat dari belajar, membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi tidak bodoh lagi insyaallah. Sedikit lagi pembahasan tentang doa ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim di atas muka bumi berdoa kepada Allah dengan sebuah doa apapun itu, melainkan Allah akan memberikan, mengabulkan kepadanya atau memalingkan keburukan darinya seperti doanya, selama dia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian terdapat seorang laki-laki dari orang-orang berkata, jika demikian kita perbanyak doa. Beliau berkata, Allah lebih banyak pemberiannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 3457, dan Syekh Albani menyatakan hasil ini hasan sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim yang ada di atas bumi ini dia berdoa dengan sebuah doa saja. Mungkin karena dia keterbatasan doa, karena dia nggak bisa berbicara panjang-panjang, misalkan keterbatasan lisannya, misalkan hanya dengan satu doa saja Allah kabulkan. Apalagi dengan banyak doa, Allah juga kabulkan. Ini juga bentuk suatu istilah bahwa satu doa saja bisa memberikan manfaat, apalagi banyak doa. Kata Nabi SAW, dengan sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim di atas muka bumi ini, kecuali Allah akan mengabulkan kepadanya. Masuk silakan. Dengan catatan, atau Allah pun akan memalingkan keburukan darinya. Doa ini kan dua tujuannya. Kalau nggak meminta kebaikan, berlindung dari keburukan. Dan diberikan syarat oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi SAW, dengan catatan dia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa. Karena ada juga subhanallah, saya pernah dapat cerita teman, itu kalau kita kan doa pasti dikabulkan tuh. Kalau kita misalkan mau berdoa, dulu waktu ingat saya di Mahad itu di Jawa Tengah gitu. Kalau kita misalkan berdoa, ya Allah, saya pengen ngintip anak-anak santriwati mandi.
Mudahkan ya Allah. Kita dulu sering gitu begitu, nemuin orang-orang yang begitu, serengeh-serengehan, doa dipermainkan, gitu. Pasti dikabulkan nih. Nah, ini masuk kepada doa tadi sini. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan untuk kita dengan sebuah doa yang kita panjatkan. Dengan catatan kita tidak meminta sesuatu kepada Allah untuk dimudahkan berbuat dosa, atau kita punya niat baik untuk niat buruk untuk berbuat dosa. Ini nggak boleh. Ya. Asalkan kita tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa aja. Atau misalkan ya Allah, mudahkan saya untuk selingkuh. Nggak boleh. Allah nggak akan kabulkan itu. Bahkan Allah akan gugurkan semua doa-doanya tadi. Nggak akan Allah kabulkan. Kayak seorang misalkan mau masuk ke pabrik. Kamu bisa masuk ke pabrik dengan catatan kamu nggak merokok, kamu rambutnya rapih misalkan. Tapi kalau nggak memenuhi persyaratan itu, ya nggak akan bisa masuk. Meskipun persyaratan kita sudah memenuhi. Ijazah kita ada, SKCK kita ada, surat keterangan sehat ada. Itu semua nggak akan berlaku. Karena apa? Kita melanggar aturan yang sudah ditentukan. Atau kita juga tidak memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak memutuskan silaturahmi dengan keluarga. Ingat, kalau berbicara silaturahmi berarti dengan keluarga. Makanya kalau ada teman bilang, kamu sombong banget sih mau mutusin silaturahmi. Itu salah. Biarkan. Kalau dia temannya yang buruk, jauhi. Gak peduli dia mau bilang kita mutus silaturahmi, itu gak peduli. Kenapa? Itu gak berlaku dalam syariat. Memutus kekerabatan yang dimaksud dalam hadis ini adalah memutus hubungan kekeluargaan. Misalkan kita lagi kehul, lagi apa? Lagi sebel, lagi marah sama mertua misalkan. Kita jauhi. Kita mengatakan, saya gak akan main lagi ke rumah dia. Gak boleh. Gak boleh. Bismillah. Makanya kalau kita bahasakan, yuk kita ke keluarga main, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau sama teman, itu namanya berkunjung. Itu bedakan saja. Karena masih banyak orang yang salah menyebutkan. Silaturahmi itu dengan keluarga, dengan orang itu namanya berkunjung atau main. Kemudian, mendengarkan hadis Nabi SAW, ada seseorang sahabat mengatakan, kalau begitu, ayo kita banyak berdoa. Dan Nabi SAW bersabda, Allah lebih banyak pemberiannya melebihi permintaan kita. Kayak seolah-olah kebutuhan rumah tangga kita itu, kebutuhan masyarakat di desa kita itu 3 miliar. Tapi saldo di desa itu ada 5 miliar atau lebih dari itu. Sehingga kita tidak lagi takut kehabisan kesempatan untuk berdoa. Allah akan kabulkan kita. Insya Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW, berdasarkan tadi juga, sebelum saya lanjutkan hadis firman yang lain, hadis yang lain. Di sini ada Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah juga menjelaskan tentang hadis tadi. Yang dimaksud dengan keburukan yang dihindarkan dari seseorang hamba, yang tadi kan di sini kata Nabi SAW, melainkan Allah akan memberikan atau mengabulkan doanya, atau Allah akan memalingkan keburukan darinya. Nah, kata Imam Al-Mubarakfuri, maksud dari hadis Nabi SAW, Allah akan menjauhi keburukan dari orang tersebut, maksudnya adalah Allah akan mencakup keburukan yang dihindarkan dari seorang hamba disebabkan doanya tersebut adalah mencakup semua keburukan dalam urusan dunia ataupun agama. Kalau ada orang mau berdoa kepada Allah, konsekuensinya 2. Allah akan kabulkan doanya tersebut, dan Allah pun akan jauhi keburukan darinya. Dan kata Imam Barakfuri, keburukan di sini mencakup keburukan di dunia dan di akhirat. Ini baiknya Allah Azza wa Jalla. Kitab Tuhfatul Al-Ahwazi jilid 10 halaman 18. Dalam riwayat yang lain, hadisnya sama dengan yang tadi, tapi ada rincian sini. Di sini Nabi SAW menjelaskan cara Allah mengabulkan doa kita. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak untuk keburukan dan tidak untuk memutus hubungan kekeluargaan, kecuali Allah akan memberinya 3 kemungkinan pengabulan. Ini kata Allah. Kemudian kata Nabi SAW,
Di antara yang pertama, kemungkinannya doanya akan segera dibalas. Atau yang kedua, akan ditunda sampai di akhirat. Atau yang ketiga, dia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal. Hadis riwayat Imam Ahmad jadi 3 halaman 18. Ya. Di sini kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak untuk keburukan. Pokoknya setiap permintaan yang menjurusnya kepada kebaikan aja, tidak ada untuk keburukan. Atau misalkan, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang melimpah agar saya bisa pamer mobil ke orang itu. Nah, jangan kayak gitu, itu nggak boleh. Termasuk kepada doa keburukan, itu tidak akan Allah kabulkan. Ya Allah, saya punya usaha yang besar, ya. Saya akan panas-panasin saudara saya. Nggak boleh. Makanya setiap doa yang berbau kepada keburukan itu nggak boleh. Dan bahkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini, selama doanya tidak berbau, tidak menjurus kepada keburukan, kemudian tidak untuk memutus hubungan kekeluargaan, maka Allah akan kabulkan dengan 3 cara. Pertama, Allah akan kabulkan doa itu dengan segera, tunai di dunia, atau Allah tunda di akhirat, atau kalaupun Allah nggak tunda di akhirat, Allah nggak kabulkan di dunia, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang semisal dengan doanya tersebut. Sebagaimana saya pernah merasakan dari konsekuensi dari janji Allah ini. Mungkin dulu saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya hidup yang lapang, kemudian dalam urusan. Dan saat yang bersamaan hidup saya lagi banyak urusan, banyak keadaan sempit yang saya hadapi. Kalau kita berpikir picik, kok Allah nggak kabulkan doa saya ya? Ternyata nggak demikian. Di suatu perjalanan waktu saya dari Majalengka ke Cirebon pulang, saya istri, anak-anak, bawa barang-barang, Allah mengabulkan doa saya. Dengan berupa apa? Pada saya terhimpit, di depan saya tronton, di belakang tronton ini saya tronton. Kan kalau di Gempol itu banyak tronton. 2, mobil truk 2 itu gandeng. Terus belakangnya Pajero atau Fortuner, saya lupa. Fortuner ini dia nyalip tronton, otomatis berhadapan dengan saya. Dia mengambil jalan saya. Dan di Gempol ini jalannya nggak terlalu lebar. Samping kiri itu pasir. Kalau saya banting setir nyeralak. Tronton besar, Pajero ngambil jalan saya untuk nyalip. Di depan saya Pajero. Dan dia terasa dia besar, dia malah pasang rating, masang lampu tembak, lampu dip gitu kan. Padahal dia yang salah. Peluang untuk menghindar tuh sedikit. Kalau saya sendiri mungkin saya bisa. Ini saya bawa anak 3, bawa anak 2, waktu itu masih 2, bawa istri, bawa barang-barang. Kalau kita ngandelin otak kita, atau kita nggak pernah meminta perlindungan pada Allah, risiko untuk kecelakaan besar. Tapi ada cerita, Allah punya banyak cara yang nggak pernah kita pikirkan. Mungkin kita punya 3-4 cara, Allah punya lebih banyak dari itu. Bisa 1000, bisa ratusan ribu, bisa 1 juta, bisa 1 miliar, ataupun lebih dari itu. Singkat cerita, Allah selamatkan saya. Tanpa harus saya banting setir, tanpa harus si pajarinya itu mundur, enggak. Kalau kata orang apa? Dilalah, tiba-tiba, ujug-ujug. Kalau kita hindarkan bahasa-bahasa itu, qadarullah, itu takdir Allah semuanya. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Mungkin ini cara Allah mengabulkan doa saya. Memang saya tidak diberikan rezeki yang melimpah. Memang mungkin saya tidak diberikan urusan yang lapang. Tapi nominal saya selamat itu jauh lebih besar daripada apa yang saya minta. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, asa antaku syai'un khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, kamu nggak suka, itu baik bagi kalian. Wa asa tuhibbu syai'un khairul lakum. Wa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, yang kamu senangi, itu
tidak baik untuk kalian, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui dan kamu tidak tahu. Dan terkadang subhanallah, kenapa sih Allah nggak kabulkan kita? Kita minta dilapangkan rezekinya? Karena Allah tidak ingin kita lalai. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW? Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya. Yang Nabi khawatirkan setelah sepeninggalnya adalah ketika dunia diberikan kepada para hambanya. Karena banyak orang yang miskin diberikan ujian sempit segala macam, lulus. Dia bisa bersabar. Tapi banyak orang yang diberikan kelapangan, diberikan rezeki, diberikan kekayaan, dia gagal. Dia tidak bersyukur. Dia tidak menggunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak mau kita menjadi hambanya yang gagal. Kalau ada anak sekolah, dia berlatar belakangan dengan kemiskinan, mungkin dia keluarganya keterbatasan, dengan orang yang kaya atau orang berkecukupan kelebihan, kira-kira biasanya yang prestasi yang mana? Yang miskin, ya kan? Itu. Banyak orang yang gagal karena kekayaan. Meskipun ada yang miskin juga gagal, tapi sedikit. Yang jadi masalah udah mau miskin, gagal pula. Waliyahzubillah. Apa yang mau kita untungin gitu kan? Nasallahu taufiq wa sadad. Ya, jadi Allah punya 3 cara untuk mengabulkan doa kita. Allah balas langsung, Allah kabulkan di dunia ini, atau Allah tunda tuh di akhirat, atau Allah gantikan dengan sesuatu yang lain, yang semisal, yang mungkin itu kita lebih butuhkan. Dan Allah mungkin tahu. Bahasa sederhananya, mungkin kalau Allah kabulkan doa kita, diberikan kekayaan, diberikan kelapangan, ya, lalu kita diberikan keadaan seperti itu, pasti kita akan punya pilihan. Ya Allah, udah deh nggak apa-apa, saya nggak dikabulkan doanya, diberikan rezeki, yang penting saya selamat, kan gitu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 3401. Syalbani menyatakan hadis ini hasan. Kata Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Maka ini teori sederhana, kalau kita berdoa harus yakin pasti dikabulkan. Dan kata para ulama nggak boleh kita berdoa, ya Allah jika Engkau berkenan kabulkan doaku. Jangan. Kata-katanya adalah, ya Allah kabulkanlah. Ingat, doa itu adalah hak kita kepada Allah. Dan kewajiban Allah kepada kita adalah mengabulkannya. Sebagaimana seorang anak punya hak untuk minta uang, minta kebutuhan, minta jajan kepada orang tuanya. Kewajiban orang tuanya apa? Memberikannya. Permintaan anak kepada orang tua dibatasi tidak? Dibatasi. Dia banyak-banyak, uangnya nanti terbatas kayak gitu. Kalau Allah enggak. So kamu minta sama Allah, Allah kabulkan. Coba. Kalau kata orang Sunda tuh legeng, ya. Orang Cirebon apa orang Sunda saya lupa. Ya royal. Allah tuh royal sama kita. Wala quwata illa billah. Kadang ini subhanallah saya suka malu sendiri. Ya. Saya kurang banyak doa sama Allah. Kita ini ya, banyak keluh daripada banyak berdoa. Ya Allah, kenapa sih hujan terus? Jualan saya sepi. Atau saya nggak bisa aktivitas. Nah, saya ajarkan setiap hujan turun, doa. Dan munculkan rasa senang. Alhamdulillah hujan. Ya. Itu memang berat. Tapi kalau sudah dibiasakan, akan beda. Dulu saya kalau udah hujan, aduh, saya ada rencana. Sekarang tidak. Hujan, alhamdulillah. Saya ajak anak-anak untuk berdoa. Yuk, hujan turun, baca doa. Allahumma sayyiban nafi'an. Atau Allahumma sayyiban nafi'an. Munculkan rasa senang. Itu menunjukkan kita tidak menyelisih ketentuan Allah. Karena kalau kitanya rungsing, kitanya gelisah, berarti kita tidak ridho. Tidak suka dengan takdir Allah. Allah menurunkan hujan kok. Kita harus berpikir begini. Kalau Allah turunkan hujan, memang kita lagi butuhnya terang misalkan. Kok hujan? Kita harus berpikir, oh bisa jadi orang-orang di sekitar kita sedang butuh hujan. Contoh para petani yang pengen cepat panen, ya. Karena mungkin di antara mereka yang punya biaya untuk anak sekolah, dia butuh kebutuhan untuk beli
kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dia hanya mengandalkan dari tani misalkan. Kita harus berpikir bijak. Ketika kita pengen terang, Allah dengan terang. Tapi di sisi lain ada yang tidak suka, siapa? Petani. Bahasanya gantian gitu kan. Di saat Allah berikan terang untuk kita yang bukan petani, ada masanya Allah juga berikan ujian untuk mereka yang sebagai petani. Begitu. Terakhir, jadi tentang hadis tadi, ya, pokoknya kalau kita mau berdoa kepada Allah, posisi hati kita harus yakin, pasti Allah akan kabulkan, pasti. Apalagi saya demi Allah, di antara nikmat yang saya rasakan setelah saya mengetahui hadis-hadis atau dalil dari Al-Quran tentang keutamaan doa, pasti akan dikabulkan dan lain-lain. Di antaranya teman-teman juga bisa membaca artikel saya tentang adab berdoa. Mungkin akan ada broadcast ya, nanti saya sertakan linknya untuk artikel adab berdoa itu, karena nanti di situ akan saya jelaskan juga waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Itu saya kalau saya ada satu waktu mustajab, dan saya akui di antara waktu mustajabnya saya sering lewat adalah ketika hari Jumat. Sering. Ya. Kenapa? Karena suka bertepatan dengan kegiatan yang lain. Dan saya selalu bilang ke saya, astagfirullahaladzim, sekarang hari Jumat ya. Ingatnya tuh kadang suka habis maghrib. Ya. Kalau misalkan ada PM di sini kan ya. Jadi ingat tuh hari Jumat. Ada PM. Sekarang hari apa sih hari Jumat? Astagfirullah, tadi saya tidak berdoa. Rugi banget. Kayak ini deh, kayak apa? Kalau sekarang tuh kayak di Shopee misalkan atau di online shop lain. Ada ada di antara flash sale. Ya. Dibatasin tuh 2 jam. Pas kita ingat, wah flash sale udah kelewat. Waduh, nyeselnya bukan main kan? Nah, harusnya kita juga merasakan demikian. Waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu spesial untuk Allah mengabulkan doa-doa kita. Seperti sederhananya, saya misalkan bilang bahwa di forum kajian ini kalian boleh bertanya. Di luar forum kajian kalian tidak boleh bertanya misalkan. Itu satu kecepatan. Kita bertanya kalau ada kita yang ingin tanyakan. Atau misalkan pemerintah membuka kesempatan, barangkali yang mau menyampaikan pesan-pesannya, apresiasinya kepada pemerintah, silakan. Hari ini tanggal sekian jam sekian. Itu kesempatan. Barang siapa yang ingin mengajukan proposal untuk masjid, boleh tanggal sekian hari ini jam sekian. Di luar itu berarti bisa diterima, tapi prosesnya lama. Karena beda momen. Nah, Allah ini mengabulkan doa kita di kapanpun itu. Tapi ada waktu spesial. Ya. Sehingga doa kita ini kayak pakai orang dalam. Lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti kalian bisa baca di artikel tersebut tentang waktu-waktu mustajabnya. Dan di sini Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyatakan bahwa kalau berdoa dalam keadaan yakin, dan jangan sampai kita berdoa dalam keadaan hati yang lalai. Di antara bukti di antara hati kita lalai dalam berdoa adalah kita berdoa tapi pikiran kita kemana-mana. Setidak-tidaknya kita kayak tidak menghayati doa yang kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan kayak kita lagi ngobrol dengan seseorang yang kita ingin minta bantuan. Kira-kira kalau kita ngobrol misalkan, Mas, saya tuh pengen minta bantuan, saya ada kebutuhan. Tapi kita pikirannya kemana-mana. Saya yakin pesan yang disampaikan pun tidak akan diterima. Atau minimalnya nggak nyampe ke hati. Karena setiap hal yang berawal dari hati akan nyampe ke hati. Ini berefek juga kalau kita ngobrol dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan orang tua. Usahakan yang kita munculkan adalah perasaan hati kita.
doanya memang tulus, obrolannya tuh tulus, itu biasanya lebih mengena. Makanya di sisi lain kita juga kalau berdoa memunculkan keyakinan pasti akan dikabulkan. Di sisi lain juga kita harus memunculkan bahwa hati kita harus fokus. Kalau kita pakai bahasa Arab doanya, ya doa yang tadi saya contohkan, ya sebaiknya kita paham maknanya. Seperti kita berdoa, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudian kecuali kemudian darimu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kau hendaki itu menjadi sesuatu yang mudah. Ini kalau kita paham maknanya itu lebih enak. Dan doa ini fokus. Di antara adab yang lain juga, selain kita bersolawat, memuji Allah, bersolawat, kita juga mengangkat tangan. Ya, usahakan kalau doa angkat tangan. Meskipun doa angkat tangan ini ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Di antaranya angkat tangan begini, ya. Sebagian ulama mengatakan begini, tapi bagi saya merapatkan tangan begini, hadisnya tidak sahih, sehingga agak direnggangkan begini. Ya. Dan ada sebagian juga di antara umat Islam yang meyakini bahwa berdoa harus begini. Seolah-olah kayak orang minta. Ini nggak begitu juga. Karena terkadang akal kita juga tidak semuanya bisa kita terima, ya. Karena yang menentukan boleh atau tidak adalah dalil. Jadi angkat tangan, tapi agak direnggangkan, nggak digini, tapi gini, gitu ya. Karena di sini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Maha Mulia. Dia merasa malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan kembali dalam keadaan kosong, tidak membawa hasil. Hadis Imam Tirmidzi nomor hadis 3479. Jadi antara adab tadi, kenapa angkat tangan begitu? Ya ini, anak Allah malu ketika seorang hamba dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkannya ketika doanya selesai. Ketika tangannya turun, gak bawa hasil, ini Allah malu. Dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah berkata, dianjurkan untuk menyampaikan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena rahmat dan karunia-Nya lebih luas dari sesuatu yang diminta oleh hamba-hambanya. Ini ada kaitannya dari tentang pemberian Allah luas. Banyak, pemberian Allah itu banyak, melebihi permintaan hamba-hambanya. Kita Bahjatun Nazirin jadi 2 halaman 592. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Lalu beliau berkata, doa di tengah malam terakhir, serta di akhir salat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 3421. Dan Syalbani menyatakan hadis ini hasan. Di akhir pembahasan ini, kata Nabi SAW setelah ditanya doa apakah yang paling didengar, kata Nabi, doa di tengah malam terakhir. Misalkan malam itu kan mulai pukul 6 misalkan, maghrib ya, dan subuh tuh pukul 4 ya. Pusing mulai sekarang. Misalkan subuhnya pukul setengah 5 ya, setengah 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, total 9 jam dalam semalam. Dan mudah begitu, berarti 3 jam terakhir adalah 1, 2, 3. Berarti mulai dari setengah 2. Itu udah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, di tengah-tengahnya itu, berarti sekitar pukul 3 atau setengah 4. Berdoalah kepada Allah. Ada tips untuk kita. Kalau kita bisa dengan sholat malam, kita sholat malam. Dan bahkan subhanallah, saya kalau menemui teman-teman yang Allah sudah teguhkan iman tuh, anak bangun Ustaz. Apa solusi hidup yang paling sederhana? Antum bangun malam, berdoa sama Allah. Urusan antum selesai. Masalah antum kelar. Hebat banget janji Allah. Dari hadis ini luar biasa. Membuat para ulama, bahkan para asatidzah itu yakin. Kenapa hidup saya nggak pernah selesai urusannya? Karena kita nggak mau bangun malam. Kita nggak mau minta sama Allah.
Dan di antara hikmah salat malam adalah apa? Atau minimalnya doa di malam hari, keadaan sunyi, Allah turun sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Meskipun doa-doa mustajab lain itu banyak, di antaranya ini adalah ketika sepertiga malam terakhir. Dan serta di akhir salat wajib, maksudnya di akhir salat wajib maksudnya adalah ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud sebelum salam kita dianjurkan banyak berdoa. Di antara doa yang kita panjang adalah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini satu hal yang subhanallah lagi-lagi menjawab kegelisahan kita yang selama ini tidak kunjung menemukan solusi hidup. Mungkin di pertemuan ini saya hanya membahas 2 poin. Pertama sabar, yang kedua doa. Insya Allah nanti ada poin takwa dan tawakal. Dan yang terakhir ada insya Allah terakhir. Mudah-mudahan faedah ini bukan hanya menjadi wawasan, pengetahuan, tapi menjadi solusi yang kita bisa amalkan. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau nggak diamalkan, nggak akan berfaedah. Ingat, sabar itu bukan hanya dengan lisan, saya bersabar. Dan sabar tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Allah memberikan balasan kepada orang yang bersabar tanpa batasan. Sebagaimana orang yang berpuasa. Lalu, doa ini siapapun di antara kita, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya, apapun profesinya, bagaimanapun aktivitasnya, punya hak untuk berdoa kepada Allah. Dan janji Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena pemberian Allah lebih luas, lebih banyak daripada permintaan hamba-hambanya. Mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan bulan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada ya? Baik, saya tutup. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.